Selamat pagi, Pak Oktav. Ya, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Bu Anting, apakah Empati sudah diberi jadwal doa pagi? Pembuka? Sesuai absen, Pak Oktav. Oke. Siapa Bu Anting sekarang? Sekarang absen 1 Kalista. Absen berapa? Absen 1 Kalista. Oke. Silakan Kalista. Mana ya? Sebentar Pak Oktav cari dulu. Pak Oktav, Kalista tadi lihat ya Pak Oktav itu. Oh, ini dia. Ya. Nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas hari kemarin yang telah Kau berikan pada kami dan berikan hari baru kepada kami. Kali ini kami akan mengikuti Zoom pelajaran IPA. Semoga kami dapat menyerap pelajaran yang diajarkan. Terima kasih. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kalista atas berkat doanya pada pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat-sehat selalu ya, penuh kebahagiaan dan penuh sukacita. Anak-anak, pada hari ini, pagi hari ini, kita akan membahas mengenai telinga. Nah, coba Pak Oktav punya benda di sekitar Pak Oktav, atau anak-anak kalau punya benda di sekitarnya boleh diambil. Pak Oktav ambil apa ya? Aha, Pak Oktav punya kaca seperti ini. Anak-anak di rumah coba ambil benda-benda di sekitar ini. Boleh bebas apa saja. Boleh ambil ballpoint, boleh ambil penggaris, botol minum, boleh, silahkan. Nah, kemudian benda ini yuk kita bunyikan. Caranya dengan cara dipukul misalnya, tapi pelan-pelan ya mukulnya ya. Coba. Nah, benda yang dipukul menghasilkan getaran. Ya toh, jadi kaca ini yang Pak Oktav punya ini bergetar sehingga merambat melalui udara dan masuk ke telinga. Nah, dan masuk ke dalam telinga dan masuk ke dalam otak. Sehingga di otak itu diolah, oh itu adalah bunyi suara botol kaca dipukul. Nah, kenapa kita bisa mendengar? Apa nama alat indera pendengar kita? Kita bisa mendengar karena bunyi itu bergetar, ada udara, dan masuk ke telinga kita. Inilah telinga kita sebagai indera pendengar. Coba pegang telinga masing-masing. Baik, Pak Oktav akan menjelaskan telinganya Pak Oktav ini akan Pak Oktav ambil, Pak Oktav pindahkan ke bagian yang besar. Anak-anak jangan kaget ya. Pak Oktav pindahkan ke telinga yang besar. Inilah telinga kita. Besar ya? Terlihat nggak? Iya, Pak. Terlihat. Terlihat, Pak. Coba, Pak. Nah, inilah telinga Pak Oktav yang sudah gede banget.
Nah, yuk kita mengenal bagian-bagian telinga yuk. Nah, jadi anak-anak perlu ketahui bahwa telinga itu ada 3 bagian. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga. Ini dia daun telinga. Wow, anak-anak boleh memegang daun telinganya masing-masing. Ini daun telinga yang berfungsi sebagai pengumpul bunyi atau menangkap getaran. Coba daun telinganya anak-anak kalian tambah dengan tangan seperti ini. Nah, jadi tangannya begini. Sudah? Pasti seperti ini. Bayangkan lagi. Nah, seperti ini. Siap? Daun telinga. Pasti suaranya, nangkepnya lebih keras kan suaranya? Betul enggak? Karena tangkupnya banyak, lebar, sehingga dapat menangkap bunyi. Wow, suaranya semakin dengar. Nah, seperti ini ya. Nah, turun lagi ke telinganya Pak Oktav. Nah, ini seperti ini ya. Jadi bisa jelas. Wow. Nah, bagian yang berikutnya adalah lubang telinga. Nah, mungkin masih bisa kamu pegang dengan jarimu, tapi ingat jarimu harus bersih ya. Dicuci tangan dulu atau di hand sanitizer kalau ingin mengecek lubang. Inilah lubang telinga. Nah, berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi masuk ke selaput gendang. Nah, itulah bagian luar telinga. Sekarang bagian tengah. Bagian tengah itu terdiri dari selaput gendang. Nih, selaput gendangnya ada di sini. Nah, untuk apa? Menerima getaran bunyi dan meneruskan ke bagian dalam. Jadi selaput gendang itu anak-anak jangan sampai utik-utik menggunakan cotton bud hingga ke dalam. Nah, nanti bisa merusak gendang telinga. Hati-hati ya. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi. Ada nggak tulang-tulang pendengaran? Oh ada, tapi petil ya. Alatnya harusnya di sini. Nah, ini tulang-tulang pendengaran. Nih, masih terlihat nggak ya? Coba Pak Oktav perbaiki. Tadi petil jatuh. Jadi dia lekat di selaput gendang ini. Nah, inilah tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran itu, nah ini di sini. Coba. Nah, di sini. Nah, tulang-tulang pendengaran itu yang di selaput gendang itu untuk meneruskan bunyi, memperkuat bunyi. Nah, biar bisa masuk ke rumah siput. Nah, ini dia rumah siputnya. Tereng. Kenapa dinamai rumah siput? Karena bentuknya seperti rumah siput atau keong. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 3 yang bagian tengah itu saluran Eustachius. Mana ya? Oh, ini dia. Nih, kalau di dalam itu di ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Buktinya begini. Anak-anak naik pesawat terbang. Pasti telinganya agak bindeng atau agak kurang mendengar. Nah, itu berarti terjadi perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Maka caranya bagaimana? Mengunyah. Nah, maka kadang-kadang pramugari menawarkan permen karet atau permen kepada anak-anak.
penumpang agar kita mengunyah. Nah, kalau kita mengunyah, berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara di dalam telinga dan di luar telinga. Nah, itu dia ya. Baik, tadi bagian tengah, sekarang bagian dalam. Wow, sudah di bagian dalam. Nah, bagian dalam itu yang ini, memang kita tidak bisa melihat, tetapi ada tingkap jorong yang berfungsi mengubah getaran dan meneruskan ke otak. Ya, tingkap jorong ini. Ya. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran untuk membantu keseimbangan tubuh. Ya. Ini. Kemudian ada rumah siput atau koklea. Nah, yang seperti yang Pak Utof tunjukkan tadi. Ini rumah siput, bentuknya seperti rumah siput. Kemudian ada saraf pendengar di yang warna merah ini. Nah, jadi bisa untuk meneruskan bunyi ke otak. Nah, itulah fungsi bagian-bagian dalam. Jadi bagian dalam telinga kita ada tingkap jorong atau tingkap bundar, kemudian 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput atau koklea, dan saraf pendengaran. Nah, jadi itulah bagian-bagian telinga kita yang berfungsi untuk mendengar. Pak Oktaf kembalikan lagi telinga ini ke telinganya Pak Oktaf. Ya, teneng. Oh iya, jadi. Nah, telinga Pak Oktaf sudah normal lagi nih ya. Nah, baik, itulah bagian-bagian telinga yang sudah anak-anak kenal melalui gambar atau torso. Ini kebetulan Pak Oktaf ngambil alat ini di lab IPA. Nah, kalau anak-anak di sekolah bisa mempelajari langsung, bisa memegang. Nah, yuk kita lihat pada gambar yuk. Moga-moga sinyalnya baik sehingga anak-anak bisa melihat gambar. Nah, inilah gambar bagian-bagian telinga. Ini daun telinga, lubang telinga, selaput gendang, kemudian ini ya selaput gendang, kemudian tulang-tulang pendengaran. Nah, ini tadi di sini. Kemudian rumah siput. Nah, ini tulang sanggurdi di sini. Kemudian tingkap jorong. Ya, tingkap jorong yang ini. Kemudian saluran setengah lingkaran. Nah, yang tadi. Kemudian barulah ke saraf. Mana ya sarafnya nih ya? Saraf. Oh, ini saraf yang ini. Nah, ini saraf. Nah, ini saraf. Nah, yang menuju ke otak. Ada bagian yang untuk menjaga keseimbangan, ini adalah saluran Eustachius. Bagaimana urutan bunyi? Urutan bunyi, bunyi ditangkap daun telinga, masuk ke lubang telinga, masuk ke selaput gendang, masuk ke tulang-tulang pendengaran, masuk ke tingkap jorong, masuk ke rumah siput, dari rumah siput menuju ke saraf, dari saraf menuju ke otak kita. Nah, sudah kita bisa mendengar. Gitu. Diulangi lagi yuk. Urutan pendengaran, urutan kita mendengar. Daun telinga, lubang telinga, selaput gendang, tulang-tulang pendengaran, tingkap jorong, rumah siput, kemudian baru ke saraf dan menuju ke otak.
Oke. Sampai di sini. Ya. Baik, silakan dinyalakan mic-nya. Jika akan ada yang bertanya, dipersilahkan. Apakah ada yang bertanya? Mikrofonnya dinyalakan. Tidak. Tidak. Berarti anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai bagian-bagian telinga. Nah, coba telinga bagian luar yang Pak Oktav tunjuk menggunakan dengan ballpoint apa namanya? Daun telinga. Daun telinga. Daun telinga. Daun telinga. Yang Daun telinga. betul sekali. Lubang telinga. Yang Pak Oktav tunjuk ini apa namanya? Lubang telinga. Keluar, Pak. Apa? Telinga. Lubang telinga, betul sekali. Yang ini, yang selaput tipis. Selaput gendang. Selaput gendang. Selaput gendang. Gendang. Yang nempel di selaput gendang. Pendengaran. Yang bentuknya seperti yang ini. Namanya apa? Masiput. Betul. Ada lubang yang menuju ke rongga mulut. Apa namanya ini? Saluran eustachius. Ya, baik. Baik, yuk kita latihan soal. Mau Pak Oktav ngasih 5 soal ya. Coba sekarang siapkan alat tulis dan buku. Yuk, siap ditulis. Latihan IPA. Nomor 1. Langsung tulis jawabannya ya. Langsung tulis jawabannya. Langsung tulis jawabannya. Nomor 1. Apakah fungsi bagian yang Pak Oktav tunjuk? Apakah fungsi bagian yang Pak Oktav tunjuk? Nomor 2. Nomor 2. Apakah nama bagian yang Pak Oktav tunjuk? Cirinya yang tipis ini ya. Bentuknya tipis. Nomor 3. Apa nama bagian yang Pak Oktav tunjuk? Dia cirinya seperti rumah keong.
Pak Oktav, Ya. putus-putus. Oh, ya sudah baik. Yang ulangi lagi ya, bagian yang Pak Oktav tunjuk ini cirinya seperti rumah keong. Taf, nomor Ya, satu tadi apa? nomor Yang nomor satu. satu tadi apa? Nomor satu, apa fungsi bagian yang Pak Oktav tunjuk? Nih. Nih. Ya, Makasih, Pak. sama-sama. Nomor 4. Pak Oktav, Ya, yang nomor 3 tadi belum sempat kedengeran Pak Oktav. baik. Nomor 3. Apa nama bagian yang Pak Oktav tunjuk ini? Oke, Cirinya Pak Oktav. bentuknya seperti rumah keong. Nah, Udah kok kamu. ya. Udah, Pak, terima yang kasih, Pak dua Oktav. tadi apa ya, Pak? Nomor 2, nama bagian yang ini, yang Pak Oktav tunjuk. Nih, cirinya dia bentuknya tipis. Nah, oke. Gendang telinga bukan, Pak? Ya, masuk dikasih tahu. Nulis aja di buku ya. Nanti kita bahas, oke? Nomor 4. Nomor 4, apa nama bagian ini? Yang lubang yang Pak Oktav tunjuk ini. Yang ke rongga mulut. Namanya apa? Saluran apa? Wah. Ini ya. Nomor terakhir. Sebutkan fungsi saluran ini yang Pak Oktav tunjuk ini tadi. Fungsinya apa? Nah, saluran ini apa fungsinya? Ya. Baik, ditulis. Jika sudah selesai, digaris tutup. Menggunakan penggaris. Tukarkan dengan teman sebelahmu. Nggak bisa ya. Kita nggak di sekolah ya, jadi nggak bisa ditukarkan dengan teman sebelahnya. Baik, sudah. Yuk kita bahas. Nah, caranya nanti diperiksa sendiri-sendiri saja ya. Kalau salah ya dibetulkan, ditulis pembetulannya sendiri. Kalau betul ya ikut senang Pak Oktav ya. Yuk, nomor 1. Angkat tangan siapa yang mau menjawab. Coba Pak Oktav tunjuk saja ya, nanti jawab ya. Anin, nomor 1. Apa jawabanmu? Fungsi daun telinga adalah menangkap dan mengumpulkan bunyi. Ya, betul sekali. 100 untuk Anin. Yang nomor 1 betul. Daun telinga menangkap dan mengumpulkan bunyi. Itu jawabannya. Terima kasih, Anin. Nomor 2. Kalista. Selaput gendang. Betul sekali. Nomor 2, pertanyaannya bagian yang ditunjuk ini. Selaput gendang jawabannya. 100 untuk Kalista. Nomor 3, Marvel, absen 15. Nomor 3. Ya, Pak. Ya, jawabannya apa? Bagian yang ditunjuk ini? Rumah keong, Pak. Rumah keong.
Ya, rumah siput lebih tepatnya ya. Oh, ya. Ya, enggak apa-apa. Rumah siput ya. Keong ya, keong. Ya, keong juga bisa, tapi di beberapa literatur sains namanya rumah siput ya. Bukan rumah keong. Ya, dibetulin. Rumah siput yang betul ya, Marvel ya. Terima kasih, Marvel. Nomor 4. Coba Rafael. Ini tadi apa? Nomor 4 jawabannya. Saluran Oh ya, baik. Eustachius. Pak Oktav ketik. Eustachius. Ya, Pak Oktav ketik di chat ya. Ya. Jadi Eustachius. Ah, sudah Pak Oktav kirim ke chat. Itu jawabannya, Eustachius. Ya, enggak apa-apa kalau mirip-mirip dikit dibetulkan. Ya. Saluran Eustachius. Ya, baik, Marvel. Eustachius. Ya, pinter. Nah, nomor terakhir, nomor 5. Coba Pak Oktav minta tolong Ajeng, absen 6. Apa fungsinya? Kok nggak salah tadi ya? Apa fungsi? Ajeng? Yang mana, Pak? Yang ini. Apa fungsi bagian yang Pak Oktav tunjuk? Ajeng? Jawabannya apa? Menghubungkan hidung, telinga, dan tenggorokan. Oke, ya baik. Ya, lebih tepatnya adalah menjaga keseimbangan tekanan udara. Ya, baik, boleh. Terima kasih Ajeng, tepuk tangan yang meriah buat Ajeng. Ya, jadi jawabannya adalah menjaga keseimbangan tekanan udara. Nah, itu fungsinya. Ya, Ajeng ya, diperbaiki. Anak-anak yang lain juga. Memang dia menghubungkan betul, tapi lebih tepatnya menjaga keseimbangan tekanan. Nah, anak-anak, cara memberi nilainya adalah, kan ada 5 soalnya. Betul kalikan 20. Nah, itulah nilaimu. Atau betul kalikan 2. Nah, coba dinilai sendiri. Nanti tanda tangan orang tua boleh. Baik, coba siapa yang dapat 100? Boleh angkat tangan. Ya. Wah, pinter. Ada Aurel, ada Anin yang 100 ya. Arum, oke. Yang dapat 80. Salah satu. Ya, oke. Tidak apa-apa. Salah satu. Salah satu ya. Salah 2, dapat 60. Oke. Salah 3 ada? Ya. Oke, baik, semuanya pinter, enggak apa-apa. Ini kan baru berlatih. Baik. Anak-anak yang terkasih, Bu Anting, hari ini kita sudah belajar mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya, serta bagaimana bunyi itu bisa kita dengar. Dan kita akhiri dengan evaluasi. Dan pesan Pak Oktav pada pagi hari ini, mari jaga kesehatan telinga. Caranya, 1, dibersihkannya hati-hati, tidak harus dengan cotton bud. Jangan, ya. Nanti malah merusak gendang telinga. 2, kalau mendengarkan sesuatu tidak terlalu keras di telinga karena dapat memecahkan gendang telinga. Ya. Baik, hari ini sudah sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ya, Anin. Kak Anin, kalau tidak pakai cotton bud, bersihinnya pakai apa? Oh ya, kalau tidak dengan cotton bud, bersihin dengan apa? Secara teratur harus ke dokter. Jadi dokterlah yang membersihkan. Jadi memang itu. Terus yang kedua, menurut kesehatan,
kotoran-kotoran itu akan keluar secara alami, Anin. Jadi kalau dia udah kering, dia keluar sendiri. Ya, jadi kalau kering dia akan keluar atau jatuh. Ya, kalaupun menggunakan cotton bud, diusahakan dengan orang tua, tapi tidak boleh terlalu dalam, hanya bagian-bagian daun telinga ini saja yang bagian luar. Nah, begitu ya, Anin ya. Oke. Terima kasih Pak Oktav. Sama-sama. Ya, ada lagi? Ya. Kalau pakai Pak Oktav. korok kuping besi boleh nggak? Tidak boleh, karena itu bendanya keras, dapat merusak selaput gendang atau selaput telinga. Ya, karena itu terlalu keras. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan, Gavin. Ini tadi soalnya tidak dikirim ke Google Classroom Pak Oktav. Oh, tidak. Soalnya tidak dikirim ke Google Classroom, cukup anak-anak kerjakan saja di Zoom ini, ya. Oke Pak Oktav, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Terima kasih Pak Oktav. Baik, kalau tidak ada, terima kasih anak-anak. Yuk kita akhiri dengan berdoa. Bu Anting, siapa lagi yang memimpin doa? Absen berapa, Bu Anting? Absen kedua, Anastasia Michelle. Oke, silakan Anastasia Michelle. Ada nggak ya? Oh, ada. Yuk, mari kita tutup dengan doa. Dan setelah doa, kita foto bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena sudah menemani belajar hari ini. Semoga kita bisa mengingat. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Wow, keren sekali. Yuk kita foto bersama. Siap ya, Teneng. Pak Okta mau nunjukkan. Ya. Siap. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oktav. Kembali kasih anak-anak. Terima kasih Pak. Dadah. Anak-anak. Ya, kita foto lagi dong. Belum ini kok belum ada ya. Ulangi lagi, maaf. Lagi. Kok belum kesimpan nih? Ya, siap. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Dadah. 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 Dadah.